Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jamaah kajian Majelis Taklim KUY yang saya cintai karena Allah. Hari ini tema yang akan kita ambil masih mengambil kitab Kaifiyatid Dima atau tentang darah-darah kebiasaan wanita dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Baik, ibu-ibu teman-teman yang saya cintai karena Allah, untuk masalah iddah sepertinya sudah pernah saya sampaikan kemarin di tempatnya Bulis ya. Karena kemarin ada yang WA admin saya, ya meminta kepada saya, jadi nitip pesan gitu. Ustazah nanti kalau pas ngisi di KUY mau diulang kembali tentang iddah katanya. Memang kemarin buru-buru atau gimana? Iya. Baik, sedikit kita langsung tidak membacakan kitabnya karena sudah dibacakan kemarin ya di tempatnya Bulis. Masih ingat nggak ibu-ibu yang kemarin hadir di Balai Agung itu? Sudah saya bacakan kan ya? Nah sekarang kita simpulkan biar kita semuanya paham apa itu iddah. Tolong ya teman-teman dipahami dengan betul karena masalah iddah ini erat kaitannya dengan hukum-hukum yang lain gitu ya. Baik, kita akan belajar tentang masalah beberapa perpisahan antara suami istri dulu. Nanti ini akan beda-beda iddahnya. Jadi yang namanya rumah tangga, sebuah pernikahan di dalam agama kita yang diharapkan adalah sakinah mawaddah warahmah sampai ke jannahnya, sampai ke surganya. Itulah harapan kita dan Nabi kita Muhammad SAW ya. Nah tetapi kalau di tengah perjalanan memang sudah tidak bisa lagi disatukan ya, dan solusi hanya ada perpisahan, maka di dalam agama kita itu ada 3 jalur yang bisa ditempuh ya. Yang pertama adalah tolak, perceraian. Yang kedua adalah khulu, yaitu gugat cerai dari pihak istri. Yang ketiga adalah fasakh. Fasakh ini gimana? Fasakh ini adalah keputusan dari hakim atau qadhi. Seperti kemarin teman-teman ketika saya selesai mengisi kajian di sebuah tempat Majelis Taklim, itu ada akhwat tanya ke saya, jadi Ustazah mau tanya, saya dalam kondisi sudah berjalan ke arah luar. Saya bilang, Mbak sambil jalan nggak apa-apa ya, gitu, karena sudah mau keluar masjid. Iya nggak apa-apa. Terus beliau bilang ke saya bahwa qadarullah suaminya itu kabur, nggak ada berita seperti apa gitu, kabur nggak tahu kemana, ya digantung dan dia sudah tidak lagi mendapatkan nafkah lahir, nafkah batin, apalagi ya. Nah ini gimana kondisi pernikahan beliau gitu ya. Maka di dalam Islam ada solusinya. Apa solusinya teman-teman? Yaitu faskhun. Faskhun itu adalah melapor ke qadhi bahwa keadaan dirinya digantung oleh suaminya. Bukan digantung ya. Maksudnya tidak dinafkahi, nggak tahu suaminya rimbanya kemana gitu kan ya. Datang juga enggak, HP-nya diblokir, kan bingung. Ya statusnya seperti apa ini pernikahannya? Maka nanti qadhi atau pihak hakim yang memutuskan untuk memisahkan kedua sepasang suami istri ini. Ya. Jadi nanti
bukan dari pihak suami, bukan dari pihak istri, tapi dari qadhi yang dinamakan di dalam agama kita namanya faskhun. Ya, tolong dicatat teman-teman. Kenapa? Karena ini biasanya kadang terjadi dalam sebuah pernikahan. Seperti yang akhwat yang tanya ke saya bahwa suaminya entah kabur kemana. Ya. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah melembutkan hati kita dan melembutkan hati suami kita, dan semoga kita dijauhkan dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ya, baik. Nah, kalau sudah teman-teman dipilih oleh seorang wanita apakah mau khulu ataukah fasuhun, atau dari seorang suami menceraikan istrinya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah pada masing-masing suami istri ini tidak perlu ada ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Kenapa? Karena terkadang syaitan itu pandai sekali menggoda anak Bani Adam agar bersedih terlalu lama. Ya enggak, ibu-ibu? Orang kalau habis dicerai atau gugat cerai, atau diberikan keputusan oleh hakim untuk berpisah, biasanya terutama kaum wanita itu kan belum bisa move on. Iya nggak ibu-ibu? Saya tanya, saya karena nggak tahu ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini dalam surah At-Talaq Allah berfirman bahwa janganlah di antara kalian takut, sudah Allah yang menjamin rezeki masing-masing. Suami yang menceraikan istrinya, istri dijamin rezekinya oleh Allah, suami juga dijamin rezekinya oleh Allah. Seorang istri yang menggugat cerai suaminya juga dijamin rezekinya oleh Allah. Dan qadhi yang tadi memutuskan suami istri ini harus berpisah yang dinamakan dengan fasakh, maka suami istri pun dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbedaannya ya teman-teman, talak, fasakh dan apa tadi? Khulu. Ya. Nah, atau fasakh itu teman-teman, kalau tadi disebutkan fasakh itu ketika suaminya kabur. Ya, ketika suaminya kabur, maka seorang qadhi bisa memutuskan ya sudah, ini dua orang ini bercerai. Atau di dalam Islam, fasakh ini boleh dilakukan oleh seorang qadhi atau seorang hakim manakala ternyata laki-laki atau suaminya ada aibnya. Aib di mana misalnya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Itu kan berarti cacat. Ya. Paham sampai sini ibu-ibu? Tidak usah dijelaskan panjang kali lebar ya. Ya, misalnya dia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, tidak bisa memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin. Maka kalau seandainya misalnya seorang istri tidak mau menggugat cerai, nggak mau khulu, ya. Karena khulu juga berat teman-teman. Ya kalau tidak ada masalah apa-apa tiba-tiba khulu, dia gugat cerai gitu ya, itu pun nanti ada konsekuensinya. Atau suami juga nggak mau menceraikan, maka dalam hal ini kalau dua-duanya bersikeras, suami nggak mau menceraikan, istri nggak mau menggugat cerai, maka masalahnya dibawa ke qadhi, ke hakim, dan hakim yang akan memutuskan kepada suami istri ini untuk berpisah. Atau sebuah pernikahan dia tidak memenuhi rukun-rukun dalam sebuah pernikahan. Misal, contoh, di dalam sebuah pernikahan, misalnya tidak ada wali, padahal wali itu rukun, bagian dari rukun. Maka pernikahannya boleh dibatalkan oleh hakim. Namanya apa? Namanya fasakh. Dan di dalam agama kita, teman-teman, subhanallah, ketika ada fasakh ataupun talak ataupun khulu, itu menjadi salah satu solusi kebaikan bagi semuanya. Ya, karena di agama sebelah itu mereka mengatakan bahwa tidak diperbolehkan yang namanya perempuan gugat cerai. Ya, tidak diperbolehkan yang namanya seorang hakim menceraikan atau memisahkan pasangannya. Ya, padahal apa? Di dalam pernikahannya sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Ya, dan kita tahu bahwa segala apa yang diperintahkan di dalam syariat atau segala apa yang dilarang di dalam syariat itu ada
hikmah untuk sesama umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah ya ibu-ibu, berarti ada 3 nih. Nah, kemudian kita akan merangkum ya apa yang pernah kita pelajari kemarin buru-buru ya, karena ada seorang akhwat yang minta kepada kami untuk mencoba menerangkan kembali, menjelaskan kembali tentang masa iddah, maka kita percepat tapi dengan rangkuman saja ya. Kitabnya sudah kita baca kemarin. Masa iddah wanita dibagi menjadi 2. Wanita yang suaminya meninggal dan wanita yang dicerai oleh suaminya. Sudah? Wanita yang suaminya meninggal dan wanita yang ditalak oleh suaminya. Wanita yang meninggal iddahnya 4 bulan 10 hari. Dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Ya. Wanita yang ditalak ada macam-macam kondisi. Yang pertama, wanita yang belum digauli. Iddahnya gimana ibu-ibu? Baru nikah langsung dicerai. Iddahnya gimana? Nggak ada. Nggak ada iddahnya. Ya, karena dia masih belum digauli. Yang kedua, wanita yang sudah digauli. Ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah wanita yang dia masih mengalami haid. Jadi masih subur. Iddahnya berarti gimana ibu-ibu? Iddahnya 3 kali masa suci. Atau kata para ulama, quru di sini 3 kali masa haid. Ya. Jadi misalnya dia diceraikan oleh suaminya ibu-ibu, maka dia harus menunggu haid dulu. Menunggu haid pertama, baru kemudian suci. Setelah itu menunggu lagi haid kedua, kemudian suci, baru menunggu haid ketiga, kemudian suci. Setelah itu selesai masa iddah. Bagi yang masih haid, ya. Yang kedua, kondisi wanita ketika dicerai oleh suaminya dalam kondisi hamil. Boleh. Ya. Yang enggak boleh itu ketika dia sedang haid. Ketika hamil, masa iddahnya sampai wanita ini melahirkan bayinya. Yang ketiga, wanita yang menopause atau belum haid. Maka iddahnya, masa menantinya, masa menunggunya adalah 3 bulan. Dan yang keempat, wanita yang sudah digauli tapi dia gugat cerai kepada suaminya, yaitu khulu. Ya, karena para ulama ada yang mengatakan khulu ini masuk dalam bagian cerai gitu ya. Maka iddahnya adalah satu kali sucian. Atau ada yang mengatakan 1 bulan. Ada 2 pendapat ulama, ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan 1 kali sucian. Kenapa 1 kali sucian? Karena menunggu bebasnya rahim. Maksudnya rahimnya itu kosong. Atau ada yang mengatakan 1 bulan. Sudah ya rangkumannya ya? Sudah dipahami ibu-ibu? Dipahami, dicatat baik-baik. Nanti kalau ada temennya yang tanya, tidak bingung. Ya. Baik, alhamdulillah masa iddah selesai. Kita sekarang masuk ke kitab. Ya, yuk kita lanjutkan apa yang kita pelajari dari kitab Kaifiyatid Dima'i An-Nisa. Qala al-muallif rahimahullahu taala, at-tasi', bab yang ke-9, al-hukmu bi bara'atir rahim, hukum bahwa rahim seorang wanita ketika akan menikah dengan laki-laki lain setelah dia diceraikan atau digugat cerai atau ditinggal wafat oleh suaminya, berarti rahimnya harus kosong. Ya, tidak ada di situ calon janin. Ya, jadi di dalam agama kita itu nasab seseorang itu sangat dihargai. Ya, dan kalau seandainya tidak ada masa iddah, masa menanti, maka yang ada nasabnya nanti nggak jelas ini anaknya siapa. Ya, baik. Bi khulwatin minal hamli wa hadha yahtaju ilaihi kullama ihtajja ilal hukmi bi bara'atir rahim wa lahu masail minha. Ya, kenapa kok harus kosong rahimnya? Karena akan ada hukum-hukum yang berkaitan dengannya, ada masalah yang berkaitan dengannya. Yang pertama, idza mata shakhsun an imra'atin yarithuhu hamlaha wa hiya dzata zawjin fa inna zawjiha la yata'aha hatta tahid aw yatabayyan hamlaha fa in tabayyana hamlaha hakamnaha bi irsati li hukmiha bi wujudihi hina mauti maurisi wa in hadat hakamna bi adami irsihi li hukmina bi bara'atir rahim
bil haid. Gini teman-teman, kalau ada seorang wanita ditinggal wafat oleh suaminya, sedangkan wanita ini ternyata mengandung janin dari suaminya yang sudah wafat, maka dalam hal mawaris atau dalam hal pembagian warisan, janin ini sudah dapat bagian. Ya subhanallah. Jadi adilnya agama kita itu luar biasa. Janin yang ada dalam kandungan saja dapat jatah gitu ya, Masya Allah. Berbeda kalau seandainya wanita ini ditinggal wafat oleh suaminya, maka ketika dia rahimnya kosong, tidak ada janin di dalamnya, berarti apa? Tidak ada yang diwariskan kepada janin, kan gak ada dia. Ya. Dan ibu-ibu yang masalah hukum warisan ini teman-teman, di antara ilmu yang memang mesti kita harus ketahui, mesti dipahami, karena ada beberapa kesalahan, dan di antara kesalahan yang terjadi pada masyarakat kita adalah di antaranya masalah hukum pembagian waris ini adalah misalnya ada ibu dan bapak, ya, seorang ibu dan bapak, ya, salah satunya meninggal dunia, misalnya bapaknya dulu yang meninggal dunia, ya berarti istrinya masih hidup. Biasanya di masyarakat kita harta warisan belum langsung dibagikan, menunggu wafat ibunda tercinta. Padahal di dalam agama kita yang mulia, ketika ada seorang laki-laki dia meninggal dunia dan meninggalkan istri yang masih hidup, meninggalkan anak-anak yang masih hidup, maka sudah seharusnya dipercepat untuk pembagian warisan. Dah harus menunggu istrinya ikut meninggal. Kan yang ada gitu kan di kita. Iya enggak ibu-ibu? Ada lagi. Di kita, budaya kita, biasanya yang akan mendapatkan rumah induk rumah yang ditempati oleh orang tua, itu biasanya anak yang menempati rumah tersebut. Atau anak bungsu. Ya. Tapi kalau anak bungsunya nggak tinggal di situ kan berarti yang nempatin kan Mbak Rina. Ya. Coba kalau misalnya rumahnya gedong, rumahnya besar, tanahnya luas, ya. Sedangkan orang tua ini nggak punya tanah selain rumah itu, ya berarti saudara-saudaranya tidak dapat warisan. Atau mungkin punya, tapi tidak selebar rumah induknya, tidak selebar tanah yang ditempati oleh kedua orang tuanya. Subhanallah. Dan dalam hal ini teman-teman, kalau pembagian warisan itu tidak adil, maka akan ada kericuan di dalamnya. Adanya tanah sengketa, kan gitu kan? Adanya akhirnya ukhuwah yang sudah terjalin antara kakak adik ini jadi bubar barisan, gitu kan? Padahal harusnya yang namanya kakak beradik itu rukun. Kalau masalah dunia saja berebut, ya maka akhirnya tidak ada terjalin ukhuwah Islamiyah. Ini yang sangat mengerikan, ya. Dan ibu-ibu teman-teman yang saya cintai karena Allah, di dalam agama kita ini kenapa kok ada hukum warisan, ada hibah dan macam-macamnya, itu semuanya untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah. Ya baik. Kemudian yang ke-10, al-ashir, wujubul ghusl. Fayajibu 'alal haid idza taharat an taghtasila bi tathhiri jami'al badan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaish, fa idza aqbalatil haidha fad'as salat wa idza adbarat faghtasili wa shalli. Hendaklah bagi para wanita yang sudah suci dari haidnya tidak menunda-nunda untuk mandi janabah, ya. Dan kita sudah tahu bersama teman-teman, kapan wanita ini dihukumi suci, diantaranya dengan dua alamat, dengan dua tanda. Yang pertama keluarnya cairan bening, yang kedua adalah jafaf, kering. Ya, tidak ada keluar sesuatu dari kemaluannya, dari farjinya. Ya, kalau masih ada sedikit kuning, padahal itu berkaitan dengan masa haid, berarti ini termasuk darah yang berwarna kuning. Apalagi masih ada warna coklat atau warna hitam, maka ini pun masuk dalam kategori darah haid kalau waktunya masih bersambung dengan datangnya haid, ya. Jadi hati-hati.
ketika bersuci kita itu tidak diperkenankan terlalu cepat, juga tidak diperkenankan terlalu lambat, tapi pas ketika waktunya, timingnya suci, bersegera untuk mandi janabah. Kenapa? Karena ada sebagian wanita yang dia sudah suci sebelum tidur, sebelum tidur, jam 10 itu sudah suci, sudah lihat di dalam celana dalamnya mau tidur itu bersih, tidak ada apapun yang keluar, kering, dicolek ada cairan beningnya misalnya, tapi dia mengatakan nanti sekalian aja besok pagi mandinya. Padahal di situ ada kewajiban sholat Isya, dan sebagian ulama mengatakan juga sholat maghrib. Ya, jadi hati-hati. Ya. Kenapa ibu-ibu? Karena masalah urusan sholat ini masalah yang berat ya. Kalau kita menunda-nunda untuk mandi janabah, padahal itu sudah waktunya, artinya kita meninggalkan sholat. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ada hukuman dosa besar yang diterimanya. Ya, jadi Ustazah, kalau misalnya masih ada jelaret kuning atau coklat atau merah, itu boleh nggak kita mandi? Nggak boleh. Kita harus nunggu sampai bersih. Ya. Dan nasihat untuk diri saya dan teman-teman kita sebagai seorang muslimah itu harus jeli dalam melihat ini gitu loh. Pakai ilmu titen deh. Panjenengan teman-teman itu termasuk tipe yang mana? Kalau pas suci, tipe yang keluar cairan bening atau tipe yang kering? Nggak tahu Ustazah. Loh, kok nggak tahu? Setiap perempuan tuh beda-beda kondisinya. Ya, ada yang dia kalau suci keluar bening pasti itu. Ada yang kalau suci nggak keluar apa-apa tapi dia bersih. Ya, berarti dia masuk dalam kategori jafaf. Kategori wanita yang kalau suci dalam kondisi dia kering. Ya, maka bersegeralah untuk mandi dan tidak ditunda-tunda. Baik, sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah binti Abi Hubais, manakala beliau selesai dari haid, maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau waktunya kamu sudah tidak haid, bersegeralah untuk mandi dan bersegeralah untuk sholat. Tapi kalau datang haid, faida akbalatil haidah, maka fada'is salah, tinggalkanlah sholat. Tidak boleh kamu sholat dikala masa haid. Wa aqallu wajibu fil ghusli, kata Syekh, an ta'ummu bihi jami'u badaniha hatta ma tahta asy-sya'r. Lihat teman-teman, dan mandi janabah itu simple. Jangan dibayangkan sesuatu yang rumit. Ya, apa rukunnya mandi janabah? Niat dan membasahi seluruh tubuh, udah. Ya, Ustazah, kalau misalnya nih di rumahku ada kolam renang, ya saya mau mandi janabah gitu misal. Saya niat, ya Allah saya nyemplung kolam renang untuk mandi janabah, cemplung gitu ya. Basah semuanya, sudah. Rambut-rambut dari atas kepala sampai kaki udah basah semua, itu udah termasuk mandi janabah, sudah. Cukup. Ya. Atau diguyurkan air ya dari atas kepala sampai semuanya terbasuh. Ya, maka itu udah cukup. Selesai mandi janabah. Simpel apa enggak, Bu? Simpel. Yang bikin rumit siapa? Kita. Kita rumit ya, bikin rumit. Tapi ada sunnah-sunnahnya. Wajibnya tuh begitu aja. Niat, ya niat mandi janabah, diguyurkan air, sudah selesai. Jadi kalau pas lagi cepet-cepet teman-teman ya, lagi cepet-cepet harus mandi janabah, harus masak, harus ini, udah. Yang penting ini dulu aja, di wajibnya dulu aja, pure gitu ya. Udah selesai gitu ya. Itu udah sah. Ya. Namun di sini Syekh mengatakan wal afdal an yakuna ala sifah ma jaa li hadis. Al afdal lebih utama. Ya berarti lebih utama ini anjuran. Ya. Lebih utama adalah apa yang disebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu sa'ala Asma binti Syakl an ghasl mahid faqala ta'khud ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatathuru wa tahsinu tuhur thumma tusabbi ala ra'siha fatudalkuha dalkan shadidan hatta tablughu syu'uni ra'siha thumma tasubbu 'alaiha al-ma' thumma ta'khudhu fursatan mumsikatan ay qit'atan qumashan fiha mis
fatatharu biha. Faqalat Asma kaifa tathuru biha? Faqala subhanallah. Faqalat Aisyah laha tattabi'ina atharad dam. Jadi gini, ketika datang Asma binti Syakal bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah bagaimana mandi janabah? Kata Rasulullah ada beberapa sifat teman-teman. Yang di sini ini hanya disebutkan satu sifat mandi janabah. Jadi mandi janabah itu hadisnya banyak gitu ya. Ada yang wudu terlebih dahulu. Kalau yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin di sini adalah bahwa sesungguhnya ketika ihdakunna kalian wahai kaum wanita akan mandi janabah, maka ambillah air campur dengan sider. Ya, sider itu daun bidara. Ya. Kemarin saya ngajar di mana? Kemarin hari apa sih? Hari Rabu. Kayaknya di MPB ya. Ada sider ya tentang jenazah. Saya bilang ibu-ibu, kalau bisa di rumah kita itu ditanam pohon sider, pohon bidara. Ya, pohon bidara itu manfaatnya banyak, bukan hanya untuk meruqyah. Ya, kalau ada yang butuh memandikan jenazah boleh dipakai. Kalau ada yang butuh buat mandi besar boleh dipakai. Kan ini sider. Ya. Dan setelah dia dicampurkan sider dengan air, baru kemudian diguyurkan dari atas kepala, summa tusabbu ala ra'siha, sembari dipijat-pijat kepalanya, dipijat-pijat. Jadi memastikan bahwa air tersebut itu sudah masuk ke bagian kulit kepala, ya. Setelah itu, ya, setelah dipijat-pijat dibarengi dengan niat sebelumnya, setelah dipijat-pijat ambil kuten, ambil kapas, dibubuhi minyak wangi, ya, minyak wangi misk. Ibu-ibu, teman-teman, minyak wangi itu ada yang ori, ada yang KW. Ya, rata-rata yang beredar di Indonesia minyak misknya adalah, mohon maaf, minyak KW, ya, minyak sintetis. Nah, kalau yang dibubuhkan di kemaluan, jikalau menemukan minyak kasturi, misek itu kasturi, yang original itu lebih baik karena tidak membahayakan, gitu ya. Kalau yang ada zat-zat kimia itu pasti membahayakan. Ustazah kalau nggak nemu gimana? Nggak apa-apa, nggak usah pakai minyak-minyak wangi. Ya. Sekarang itu banyak juga yang jualan misk toharoh. Tahu misk toharoh? Kasturi di yang penjual herbal itu biasanya ada misk toharoh, bentuknya warnanya putih kayak susu, ya, kental. Nah, itu minyak wangi. Mereka mengklaim bahwa misk toharoh ini untuk yang mau bersuci dari kalangan wanita. Tapi mereka tidak memberitahu bahwa minyak yang mereka jual itu bukan minyak yang ori. Ya, karena kalau minyak kasturi yang ori itu mahalnya luar biasa. Ya. Dan ini hati-hati teman-teman. Ya. Kenapa? Karena kalau yang beredar di Indonesia yang misk toharoh itu ya rata-rata sudah dicampur dengan zat kimia. Ya. Jadi dicolek pakai kapas kemaluannya, baru setelah itu dia bersuci. Dan ada juga teman-teman cara mandi janabah yang lain. Di antaranya berwudu terlebih dahulu. Dan wudu juga ada dua pendapat. Ya, ada riwayat yang mengatakan dia wudu secara kamil, secara sempurna, sebagaimana dia berwudu dalam salat, artinya dia basuh juga kakinya. Ada riwayat yang kedua, kakinya boleh diakhirkan. Jadi wudu, teman-teman wudu sebagaimana teman-teman wudu kalau salat, tapi nanti kakinya dicuci setelah selesai mandi janabah. Baru setelah itu dicuci tanpa harus berwudu kembali. Hanya teman-teman harus bisa dipastikan kalau teman-teman sudah berwudu dan di dalam mandi janabah teman-teman tidak buang angin, tidak pula buang air kecil, maka wudunya tidak diulang kembali, tidak apa-apa. Tapi kalau ketika sudah wudu teman-teman memegang kemaluan, atau teman-teman buang angin, atau buang air kecil walaupun hanya setetes gitu ya, maka semuanya membatalkan wudu dan wudunya diulang kembali. Kalau mau sholat, kalau nggak mau sholat ya nggak apa-apa gitu ya. Karena banyak teman-teman ibu-ibu itu kalau pas mandi janabah sudah wudu, ya alhamdulillah dalam proses mandi itu
selamat gitu, maksudnya nggak buang angin, nggak buang air kecil, nggak juga memegang kemaluan, kemudian wudhu lagi, padahal nggak perlu, berarti kan dia masih suci. Ya. Dan kalau ada keraguan apakah saya sudah batal atau belum, maka kata para ulama ambil yang yakin. Kemana keyakinannya? Yaitu pada dasarnya kita tadi sudah berwudu, berarti suci kondisinya, gitu ya. Baik. Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau menjelaskan wala yajibu naqdu sya'rur ras illa an yakuna mashdudan biquwwah haitsu yakhsha illa yasilul ma ila usulihi. Lama fi sahih Muslim min hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha annaha salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni imra'atun ashaddu sya'ru ra'si fa'anqadhaha li ghusl janabah wa fi riwayatan lil haid wal janabah faqala la innama yakfika an tahutha ala ra'sika thalatha hathayat thumma tafidina 'alaika al-ma' wa tatharin. Gini ibu-ibu, kalau ada seorang wanita muslimah yang rambutnya tebal, sudah gitu dikepang-kepang, mungkin wanita muslimah yang berasal, saudari-saudari kita sesama muslimah yang berasal dari NTT bagian timur kalau di kita ini kan biasanya dikepang-kepang tuh ya teman-teman ya, kecil-kecil gitu kan ya. Subhanallah, itu gimana sabarnya ngepang ya, tau ngepang nggak? Dikepang. Kalau orang Jawa kan dikepang kan besar-besar, kalau mereka itu kan kecil-kecil gitu ya. Nah dulu para sahabiah juga sama, dikepang rambutnya, nah diikat gitu ya biar rapi. Kalau misalnya ikatan tersebut mandi janabah tidak dilepas, maka itu diperbolehkan dengan syarat airnya sudah mengenai seluruh rambutnya. Tapi yo gimana gitu ya, nanti mengeringkannya kan yo sampai ke dalam-dalam tuh ya, basah semua. Rata-rata biasanya kalau orang Indonesia dilepas gitu kan ya. Tapi kalaupun nggak dilepas karena nanti kalau ngepang tuh menghabiskan waktu 2 jam, ya monggo ya, semoga nanti ada alat yang langsung masuk di kepalanya ke alat tersebut, terus di hair dryer gitu, nah, sudah kering gitu ya, masya Allah. Udah belum alatnya? Udah ada kali ya, atau belum? Ya kalau memang ada alat itu ya nggak apa-apa, silakan. Jadi bukan sebuah keharusan dalam mandi janabah haid ini membuka kepangan. Ya silakan. Kalau memang dipastikan air tersebut bisa membasahi seluruh rambut, maka tidak perlu dilepas kepangannya. Baik. Kemudian saya mengatakan wa idza taharatil haid fi asna'i waqtis shalah wajaba 'alaiha an tubadir bil iktisal litudrika ada'i salat fi waqtiha. Fa in kanat fi safar wa laysa 'indaha ma aw kana 'indaha ma walakinna takhafu ad-darar bi isti'malihi aw kanat marida yadurruha al-ma fa innaha tatayammam badalan 'anil iktisal hatta yazul al-mani' thumma taghtasil. Nih ibu-ibu, kalau ada seorang wanita muslimah misalnya pas suci, pas lagi di atas pesawat ya, pas mau umroh atau mau haji, semoga kita yang hadir semuanya pada pagi hari ini Allah mudahkan untuk menjadi tamunya Allah, amin ya. Seumpama misalnya teman-temannya udah mau suci ya, pas di pesawat lihat masya Allah keluar cairan bening tanda suci, maka kata Syekh Utsaimin tidak boleh menunggu sampai landing masuk hotel walaupun sedang safar, disegerakan untuk bersuci. Bagaimana caranya Ustazah? Kan air di pesawat itu sedikit gitu ya. Kalau kita mandi janabah pakai air semuanya basah maka boleh tayamum. Jadi tayamum itu bisa menggantikan untuk wudu dan bisa menggantikan untuk mandi besar. Masya Allah, mudah ya, agama Islam itu simpelnya. Ya, siapa yang merumitkan ya kita. Ya. Jadi tayamum itu diperbolehkan. Dan ketika sudah tayamum bersegeralah untuk sholat. Ya. Kalau ada yang mengatakan Ustazah gimana? Kalau misalnya kita sudah sampai di hotel, apakah wajib mengulang kembali mandinya? Mungkin ada pertanyaan begitu. Ya, iya Ustaz juga tadi mau nanyain gitu ya. Kata para ulama ada 2 pendapat. Ya, yang pertama tidak usah diganti karena memang tayamum sudah menggantikan, bukan sekedar untuk menambal, bukan, tapi menggantikan. Ya, jadi kalau mau di hotel mandi ya mandi aja, mandi biasa. Ya, tidak perlu mandi janabah. Yang kedua ada yang mengatakan boleh mandi lagi. Ya, tapi pendapat yang terkuat tidak usah
ganti. Karena tayamum ini sebagai ganti dari mandi janabah, udah sah. Ya, baik. Atau aukana maridah yadurruhal ma. Seorang wanita ketika lagi sakit di rumah sakit, ya, dan kondisinya tidak memungkinkan dia mandi janabah, padahal ketika itu bersamaan dengan selesainya haid, ya, tapi nggak mungkin kalau mandi. Kenapa? Kalau mandi sakitnya tambah parah, maka dalam hal ini diperbolehkan bertayamum. Jangan dipaksa untuk mandi. Ya boleh, silakan. Diperban atau mungkin ya nggak diperban juga, misalnya sulit untuk mandi besar, boleh silakan tayamum. Wa inna ba'dhan nisa tathuru fi asna'i waqti shalah wa tu'akhirul iktisal ila waqti akhir taqulu innahu la yumkinuha kamalut tuhri fi hadzal waqt walakin hadza laysa bihujjah wala 'udhr li'annaha yumkinuha an taqsuru ala aqallil wajib fil ghusl wa tuaddi salat fi waqtiha thumma idha hasala laha waqtu sa'ah tatahharatit tathurul kamil. Termasuk Syekh Utsaimin beliau memilih, ada dua pendapat tadi ya, memilih pendapat yang kedua kalau Syekh Utsaimin. Kalau jumhur ulama memilih pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama itu tidak diganti mandi lagi. Tapi kalau Syekh Utsaimin mengatakan jikalau masih ada kesempatan untuk bersuci secara sempurna, maka diperbolehkan untuk bersuci secara sempurna. Jadi silakan. Memang teman-teman dalam masalah fikih ini banyak sekali perbedaan pendapat ulama. Tinggal kita mau ambil yang mana sesuai dengan keyakinan kita. Saya mau ambil yang mandi lagi setelah sampai hotel ustazah untuk menyempurnakan, silakan. Ya, saya ambil pendapat ya udah karena saya tadi sudah tayamum itu sebagai gantinya. Ya, saya ikut jumhur, ya sudah, berarti nggak usah mandi janabah lagi, gitu kan ya? Insya Allah mudah jika kita bisa mempraktekkannya. Baik, teman-teman, insya Allah untuk masalah istihadah di pertemuan selanjutnya, nggih. Karena masalah istihadah ini kaitannya nanti tentang adanya penyerupaan istihadah atau haid. Ya, ini ada, Masya Allah, lengkap ya. Ahkamul istihadah, ya Masya Allah, satu bab sendiri. Insya Allah nanti kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semuanya untuk terus belajar dan memahami masalah darah haid ini serta hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Karena ini adalah masalah yang serius untuk kita ketahui sebagai seorang muslimah. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.